Halo semuanya, kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Di sini kita akan membahas bagaimana caranya menginstal WordPress di hosting. Baik, sebelumnya kita sudah mencoba menginstal WordPress secara offline atau kita menginstalnya di server lokal, yaitu localhost exam. Nah, teman-teman, dan sekarang bagaimana caranya buat teman-teman yang masih belum paham atau belum tahu bagaimana caranya install WordPress di hosting atau secara online. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materinya, teman-teman harus memiliki salah satu domain utama dan hostingnya. Untuk hostingnya, teman-teman, untuk teman-teman belajar itu bebas, mau misalnya 500 MB atau 1 GB. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan paket yang teman-teman inginkan. Nah, teman-teman, untuk cara pemesanan hostingnya, teman-teman bisa klik di dalam kolom deskripsi saya untuk pemesan hosting dan domainnya. Nanti teman-teman silakan masukkan kode vouchernya. Nah, jika sudah teman-teman order, maka akan masuk ke dalam menu seperti ini. Ini adalah tampilan ke dalam hosting ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa fitur, yaitu adalah tools, site builder, kemudian pakai toolkit, management theme, site quality, monitoring, dan WordPress management soft tools. Nah, setelah itu di dalamnya ada email, kemudian ada file tentang kita menyimpan project ataupun gambar, file, video, dan semacamnya ini ke dalam hostingnya, teman-teman ya. Jadi fungsi hosting itu untuk menyimpan file project website kita. Setelah itu bagaimana project website kita bisa diakses, yaitu menggunakan domainnya. Nah, jika teman-teman sudah order, nanti akan masuk ke dalam hosting tersebut. Setelah itu, sini ada database, nanti kita akan mempelajari database, kemudian ada domain, metrik, dan semacamnya ya. Teman-teman bisa lihat fitur-fitur yang ada di dalam hosting. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menginstal WordPress secara online ya. Nah, sebenarnya teman-teman sangat mudah sekali dibandingkan teman-teman menginstal WordPress secara localhost. Jadi di dalam hosting itu ada cara yang lebih sederhana, di mana kita tidak perlu mengupload file project WordPress-nya ataupun semacamnya. Nanti kita tinggal langsung menggunakan fitur yang tersedia di dalam hosting tersebut. Nah, di sini kita lihat ada WordPress Management by Softculus. Teman-teman bisa cek, kita klik ya, kita coba. Nah, ini adalah manajemen WordPress Softculus ini untuk menginstal WordPress secara otomatis ya. Jadi kita tinggal masukin username dan semacamnya. Jadi kita nggak perlu mengupload file project WordPress-nya. Nah, untuk kita coba, teman-teman langsung aja klik install di sini. Setelah diinstal, nanti kita akan diarahkan ke dalam software setup, yaitu adalah nama domain kita. Jika teman-teman order domainnya .com atau misalnya .id, maka nanti akan muncul di sini. Kebetulan di sini saya menggunakan .myid. Ya, kita masukkan saja YouTube di sini. Nah, ini YouTube adalah nama WordPress-nya, yaitu yang digunakan di dalam file domain kita atau subdomainnya ya. Nah, kemudian teman-teman jika teman-teman ingin menggunakan di domain utama, yaitu teman-teman tinggal hapus saja folder directory-nya. Jadi nanti akan diarahkan ke dalam instalasi domain utamanya. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan folder website di dalam foldernya, yaitu menggunakan teks seperti ini ya. Ini adalah nama folder domain kita, yaitu adalah YouTube. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya di sini ada site name, yaitu adalah nama websitenya. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan nama website toko online, berarti namanya sesuai toko teman-teman. Misalnya toko aksesoris ya, kita masukin dengan toko aksesoris. Nah, kemudian site deskripsi itu adalah tagline ataupun kata kalimat sederhana di dalam bisnis teman-teman. Misalnya aksesoris cepat dan unik misalnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada admin ya, yaitu adalah untuk teman-teman masuk ke dalam WordPress-nya. Seperti biasa, misalnya admin, kemudian admin. Ini bisa teman-teman rubah secara default ya, teman-teman. Oke.
opsional saja. Ini adalah plugin. Kalau misalnya teman-teman ingin menginstal plugin bawaan, silahkan dicentang seperti ini. Kalau misalnya enggak, kita menceklis saja. Kemudian FL option di sini nama database-nya misalnya aksesoris ya. Ini nama database-nya. Untuk tema, sementara kita akan pilih secara default, kemudian kita install. Nah, jika sudah install, maka akan ada loading seperti ini. Ini adalah prosesnya. Nah, jika sudah, maka akan ada notifikasi congratulations. Kemudian di sini kita sudah dimasukin domainnya, ya, toko aksesoris. Maka nanti muncul website kita. Kemudian kita bisa diarahkan ke dalam dashboardnya, ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, alhamdulillah kita sudah berhasil proses dalam penginstalan WordPress secara online di hosting menggunakan fitur yang ada di hosting. Kemudian cara keduanya yaitu teman-teman seperti biasa, seperti video saya sebelumnya, mengupload file projectnya di dalam hostingnya. Untuk cara mengupload file project teman-teman di dalam hosting, kita back ya, back lagi, kemudian masuk ke file manager teman-teman ya. Ke file manager kita buat misalnya public HTML, nama apa tadi, aksesoris ya, aksesoris 2 misalnya. Oh, di domain ini ya, apa, oke, kita masukin di domain wisata Lebak aja. Nah, sekarang kita di domain sini aksesoris ya. Nah, jadi teman-teman bisa masukin WordPress teman-teman di dalam public HTML ya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih baru hostingnya, nanti akan bersih ya, nggak ada folder-foldernya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin folder baru di new folder seperti ini. Nama websitenya apa. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin masuk ke apa namanya file projectnya di dalam apa domain utama, jadi teman-teman tinggal usah bikin folder baru, jadi tinggal upload saja filenya seperti ini ya, tinggal di upload ya. Nah, ini wisata Lebak, kita masukin ke aksesoris, kemudian kita upload projectnya, kemudian kita masukin file WordPress-nya, kita klik open seperti ini. Kita tunggu. Nah, jika sudah, maka nanti file project WordPress-nya ada di ada di sini ya, teman-teman ya. Sekarang kita ekstrak saja. Kalau sudah, kita ekstrak, langsung ekstrak file. Oke, kita refresh. Nah, nanti ada di dalam foldernya, kita select all, kemudian kita klik move, kita rubah biar ada di atas domain utamanya, teman-teman ya. Nah, biar ada di sini. Oke. Nah, langkah kedua berbeda dengan apa namanya, seperti yang ada di lokal. Jadi kita masuk ke dalam ini teman-teman ya, phpMyAdmin, atau kita membuat database dulu di sini ya. Kita bikin database ya. Jadi emang cara kedua ini agak banyak step by stepnya teman-teman ya, dibandingkan dengan cara install menggunakan Softpulse ya. Oke, misalnya aksesoris 2 ya, aksesoris 2, create database, go back, kemudian nama usernya kita masukin juga aksesoris 2, aksesoris 2, aksesoris 2. Kita samain aja biar nggak lupa. Oke, go back lagi, kita ke bawah. Nah, kita pilih aksesoris kedua, aksesoris kedua. Jadi teman-teman kalau bingung, samain aja ya teman-teman ya. Ini usernya, ini database-nya. Oke, kita add,
kita centang semua, kita make change. Oke. Jika sudah, kita masuk ke dalam file hosting tadi. Sekarang masukin ke wp config ya teman-teman ya. Atau kita mau coba dulu ya teman-teman, cek URL-nya misalnya tadi apa ya, bisa telebak ya, aksesoris 2. Coba kita cek. Oh, tidak muncul tadi nama foldernya. Oh, aksesoris ya. Oke, aksesoris. Nah, nanti tampilannya sama seperti yang ada di lokal teman-teman ya, yang sudah ada di video sebelumnya. Jika teman-teman belum tahu video sebelumnya, silahkan teman-teman klik di video sebelumnya ya. Untuk cara penginstalan manual seperti ini, coba klik continue, kemudian kita let's go ya. Kita database name-nya aksesoris 2, kemudian tadi itu kita masuk lagi ke PHP MyAdmin ya, ke siswaan ini ya. Kita samain ya, sis2, kemudian passwordnya aksesoris 2, kita submit, save, alright. Nah, ini sudah berhasil teman-teman ya. Nah, tinggal kita namain aja teman-teman, aksesoris 2 ya username-nya, biar sama aja teman-teman ya. Misalnya aksesoris pernak ya. Kemudian confirm password, kemudian emailnya. Oke. Kemudian install WordPress. Save. Nah, jika sudah, kita klik login. Kita masuk. Aksesoris 2, kita masuk juga, login. Maka berhasil penginstalan WordPress di hosting teman-teman ya. Teman-teman jika mengalami kesulitan, silakan teman-teman tulis di dalam kolom komentar saja. Atau misalnya teman-teman pengen pilih cara pertama, wah saya pengen menggunakan cara pertama, silakan. Tapi ingin mencoba cara kedua, silakan teman-teman ikuti step by stepnya. Tapi alangkah baiknya jika teman-teman belum paham banget di cara kedua, silakan lihat di video sebelumnya yang cara penginstalan WordPress di Exam di localhost ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait videonya. Jangan lupa di like and di subscribe untuk video selanjutnya, dan mohon maaf jika saya jarang upload, tapi sampai jumpa di video